Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmat dan karunia yang telah Beliau berikan kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah bersama dengan beberapa wajah baru yang mungkin akan lebih sering lagi bertemu dengan kita ya insyaallah. Lalu kedua, salawat serta salam kita selalu curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang tanpa kehadirannya beliau gitu di dunia ini maka kita tidak akan mendapatkan dan merasakan nikmat Islam dan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Buat adik-adik gitu yang belum kenal, perkenalkan nama aku Aleta Gania. Boleh dipanggil Aleta atau Gea, sesuka kalian aja ya. Insyaallah ini mungkin pertama kali kalian akan melihat dan siapa tahu membiasakan gitu. Kalau biasanya di hari Jumat ini kita ada kegiatan taklim, yaitu kita sebagai murid ya yang sudah mendapatkan ilmu dari ustazah dan ustadz kita yang masya Allah, kita kembali menyampaikannya gitu sebagai bentuk untuk review dan juga mungkin berbagi ilmu gitu. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini aku ingin menyampaikan kembali sebuah surat yang sebelumnya memang sudah pernah aku sampaikan, tapi bolehlah diulang kembali gitu karena materinya udah habis. Oke, jadi hari ini aku ingin menyampaikan tadabbur ya tentang Quran surat An-Nasr. Jadi Quran surat An-Nasr itu adalah surat ke-110 yang diturunkan di Madaniyah, di Madinah. Yang terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Jadi dalam surat ini menceritakan ya, asbabun nuzulnya itu adalah karena adanya Fathu Makkah. Yang mungkin sebagian dari kita tahu kalau Fathu Makkah itu adalah penaklukan besar-besaran yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap kaum Quraisy dan kaum musyrik dan kaum kafir yang masih berada di Mekah pada saat itu gitu. Dan karena kejadian tersebut gitu banyak sekali orang-orang Mekah yang awalnya itu non muslim yang akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Karena itu di sini dikatakan apabila telah datang pertolongan Allah gitu, yang dimaksud dengan pertolongan Allah itu adalah bantuan yang Allah berikan selama Fathu Makkah gitu, sehingga Fathu Makkah itu bisa berhasil terjadi gitu. Dan kamu melihat manusia-manusia masuk ke dalam agama Islam, yang dimaksud itu adalah ya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Mekah yang akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Dan di sini dikatakan maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunannya gitu. Jadi di sini mengisyaratkan bahwa apabila kita sudah memenangkan sesuatu gitu, selalu ingatlah bahwa apapun yang kita menangkan itu adalah atas bantuan Allah gitu. Dan apabila kita telah selesai melakukannya, maka bertasbihlah dengan memuji nama Allah dan memohonlah ampunan kepada Tuhanmu gitu. Dan ini meskipun asbabun nuzulnya itu adalah tentang Fathu Makkah, tapi tentu saja ini bisa kita gunakan untuk keseharian kita gitu. Misalnya kita habis ujian dan ternyata kita berhasil gitu. Ingatlah kalau itu adalah bantuan Allah gitu. Dan setelah itu kita harus bertasbih dengan nama Allah dan memuji Allah serta meminta ampunan kepada Allah gitu. Nah, di sini juga ada cerita tentang Quran surat An-Nasr yang mana selain karena Fathu Makkah, Quran surat An-Nasr ini adalah surat yang diturunkan paling terakhir di Al-Qur'an ya, yang juga mengisyaratkan bahwa keberadaan Rasulullah di muka bumi itu tinggal sebentar lagi gitu. Jadi kisahnya itu adalah saat Rasulullah sedang berdiri di podium juga ya, entah bentukannya seperti ini atau bukan. Rasulullah menyampaikan Quran surat An-Nasr gitu, dan saat itu Umar bin Khattab itu pergi dan menangis gitu setelah ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Wahai Umar, kenapa engkau menangis?" gitu. Dan di situ Umar berkata bahwa surat ini itu adalah isyarat bahwa Nabi Muhammad itu sudah tidak lama gitu berada di bumi. Karena di sini kan dikatakan jika telah datang dan pertolongan dan kemenangan gitu, dan apabila
agama Islam itu sudah menang dan sudah sempurna, maka Rasulullah itu sudah tidak dibutuhkan lagi, bukan tidak dibutuhkan ya, maka perannya Rasulullah itu di muka bumi sudah selesai, sehingga Rasulullah akan dikembalikan ke sisi Allah gitu. Maka di saat itu Umar bin Khattab yang mengetahui makna tersirat dari surat ini dan beliau menangis gitu. Dan setelah sahabat-sahabat lain mengerti juga gitu maksud surat ini, sahabat yang lain pun ikut menangis gitu karena tidak menginginkan kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.